Cermin ajaib Sang Ratu. Ratu Amara memiliki cermin ajaib yang hanya memantulkan kebaikan hati. Tapi saat kerajaan dilanda kesombongan dan iri hati, cermin itu retak. Apakah kebaikan bisa menyatukan kembali cahaya yang hilang? Di negeri bernama Solaria, Ratu Amara terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kebaikan hatinya. Ia memiliki sebuah cermin ajaib yang bisa memperlihatkan isi hati seseorang, bukan wajah luarnya. Cermin itu menjadi warisan turun-temurun dari ratu terdahulu. Setiap pagi, Ratu Amara memandangi cermin itu bukan untuk melihat dirinya, tapi untuk memastikan hatinya tetap jujur dan bersih. Jika hatinya mulai dipenuhi kesombongan, cermin akan memudar. Jika hatinya penuh cinta, cermin akan bersinar terang. Rakyat sangat menghormati Ratu Amara karena kejujurannya. Anak-anak di sekolah pun diajarkan tentang cahaya dalam hati yang bisa dilihat melalui cermin sang ratu. Suatu hari, datanglah Putri Carmina dari kerajaan selatan untuk belajar dari Ratu Amara. Ia terpesona oleh kecantikan ratu dan mulai merasa iri dalam diam. Carmina selalu berusaha tampak lebih hebat di hadapan rakyat. Ratu Amara menyambutnya dengan hangat dan bahkan menawarkan kamar dekat taman istana. Tapi diam-diam, Carmina bertanya-tanya, apakah bisa memiliki cermin ajaib itu untuk dirinya sendiri? Rasa iri dalam hatinya mulai mempengaruhi suasana di istana. Bunga-bunga di taman yang biasanya mekar indah mulai layu tanpa sebab. Suatu pagi, Ratu Amara terkejut saat melihat cermin ajaibnya mulai muncul retakan kecil di sudut kanan. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan hatinya? Ia mulai mengingat kembali perbuatannya 1 minggu terakhir. Namun ia tak merasa menyakiti siapapun. Ia mulai menyadari, mungkin bukan dirinya yang menjadi masalah, tapi ada energi negatif di sekitarnya. Carmina melihat retakan itu diam-diam dan justru tersenyum licik. Dalam hatinya ia merasa bangga bisa membuat Ratu Amara merasa bingung. Ratu Amara memanggil para penasehat istana dan bertanya, apa yang membuat kebaikan dalam istana ini mulai pudar? Para penasehat saling berpandangan dan tak tahu jawabannya. Salah satu penasehat berkata, Yang Mulia, mungkin kita perlu melihat ke dalam hati semua penghuni istana. Siapa tahu ada yang terluka atau menyimpan perasaan yang belum tersampaikan. Ratu Amara setuju. Ia kemudian meminta seluruh istana merenung sejenak dalam keheningan malam, berharap cahaya dalam hati semua orang akan bersinar kembali. Ratu Amara mengundang seluruh penghuni istana untuk duduk di taman perenungan. Ia meminta setiap orang menuliskan satu kebaikan yang telah mereka lakukan minggu ini. Beberapa tersenyum, namun beberapa justru terdiam. Putri Carmina menulis sesuatu dengan ragu, lalu menyembunyikannya cepat-cepat. Dalam hatinya, ia mulai merasa bersalah atas rasa iri yang dipelihara diam-diam, tapi gengsi menghalanginya untuk jujur. Saat malam tiba, semua kertas dikumpulkan dan dibakar di tungku cahaya. Konon, dari asap yang naik ke langit, cermin ajaib bisa membaca ketulusan hati. Namun keesokan harinya, retakan di cermin justru bertambah panjang. Ratu Amara memutuskan untuk berbicara langsung kepada Putri Carmina. Di ruang teh istana, mereka duduk berdua sambil menikmati angin sore. Apakah kau bahagia di sini, Putri Carmina? Tanya sang ratu lembut. Carmina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan dari suara seorang pemimpin. Perlahan, air matanya jatuh. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku iri padamu, ucapnya lirih. Ratu Amara tersenyum, memegang tangan Carmina dan berkata, hati yang bersih dimulai dari keberanian untuk mengakui. Malam itu, cermin bersinar sedikit lebih terang dan satu retakan mengecil. Untuk merayakan langkah kecil menuju kebaikan, Ratu Amara mengadakan pesta kecil bernama Malam Cahaya Hati. Semua rakyat diundang untuk membawa lentera dan menulis harapan di atas kertas bintang. Carmina menulis, aku ingin menjadi putri yang berhati terang. Lentera miliknya menyala paling terang saat dilepaskan ke langit malam. Semua orang bertepuk tangan penuh sukacita. Malam itu, cermin memperlihatkan bayangan banyak hati yang bersinar. Bukan hanya milik Ratu Amara, tapi juga rakyatnya. Retakan yang tadinya besar, kini tinggal setengahnya saja. Namun keesokan harinya, seorang pengawal menemukan cermin baru di dalam hutan dekat istana. Cermin itu tampak indah, tapi memantulkan hal-hal terbalik. Kebaikan menjadi keburukan, senyum menjadi ejekan. Cermin itu disebut cermin bayangan, dan diyakini muncul karena energi negatif yang dulu pernah tumbuh di istana. Beberapa orang yang melihatnya menjadi marah tanpa sebab. Ratu Amara sadar, kebaikan tidak cukup hanya tumbuh,
tapi juga harus dijaga. Ia memutuskan untuk mengembalikan keseimbangan antara kebenaran dan rasa maaf. Dibantu oleh Carmina, Ratu Amarah menempuh perjalanan ke Gunung Kebenaran. Menurut legenda, di sana terdapat air mata cahaya yang bisa menyembuhkan cermin dan menutup celah ke dunia bayangan. Perjalanan tidak mudah, hujan badai, dan tanah longsor menguji ketulusan hati mereka. Tapi Amara dan Carmina tetap membantu satu sama lain, menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari persahabatan dan empati. Di puncak gunung mereka menemukan mata air kecil yang bersinar seperti berlian. Air itu ditampung dalam botol kaca, dan mereka bergegas kembali ke istana. Sesampainya di istana, Ratu Amara menuangkan air mata cahaya ke atas cermin ajaib dan cermin bayangan. Sebuah cahaya besar menyelimuti istana, membuat semua orang menutup mata. Saat cahaya mereda, kedua cermin menyatu menjadi satu. Kini, cermin tersebut tidak hanya memperlihatkan kebaikan, tapi juga memperlihatkan peluang perbaikan dalam hati seseorang. Cermin itu dinamakan cermin harapan. Ia tidak lagi menghukum, tapi membantu setiap hati yang ingin berubah menjadi lebih baik. Setelah kejadian itu, Putri Carmina memutuskan untuk tidak kembali ke kerajaannya. Ia memilih tinggal di Solaria dan menjadi guru hati bagi anak-anak istana. Ia mengajarkan bahwa perasaan iri, kecewa, dan salah paham adalah hal yang wajar. Namun kebaikan akan selalu punya tempat untuk tumbuh jika kita berani mengakuinya. Anak-anak sangat menyukai Carmina. Mereka memanggilnya Putri Pelangi karena ia mengajari bahwa setelah hujan hati, selalu ada warna yang muncul. Kerajaan tetangga mulai mendengar tentang cermin harapan dan bagaimana Solaria mengatasi kesombongan dengan kasih. Banyak pemimpin muda datang untuk belajar langsung dari Ratu Amara. Solaria pun menjadi pusat pembelajaran hati dan empati. Setiap pendatang harus melihat ke dalam cermin sebelum belajar, bukan untuk dihakimi, tapi untuk mengenal diri sendiri. Semakin banyak orang yang sadar bahwa pemimpin sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling lembut hatinya. Solaria menetapkan satu hari khusus dalam setahun sebagai Hari Hati Terbuka. Di hari itu, setiap orang diizinkan saling berbagi perasaan tanpa takut dihakimi. Rakyat menulis surat tanpa nama dan menggantungnya di pohon perenungan. Banyak air mata, tapi juga banyak pelukan dan tawa yang muncul dari keterbukaan itu. Cermin harapan bersinar paling terang di hari itu, menandakan bahwa hati-hati telah bersatu dalam ketulusan. Di pagi yang sejuk, seorang pelayan istana menemukan sebuah surat lama terselip di balik rak buku tua perpustakaan kerajaan. Surat itu ditulis oleh Ratu Solaria pertama, leluhur Ratu Amara, berisi pesan tentang makna kepemimpinan sejati. Surat itu berbunyi, "Seorang pemimpin bukan hanya pemilik mahkota, tapi penjaga cahaya di hati rakyatnya." Ratu Amara membaca surat itu di aula istana, dan air matanya menetes perlahan. Ia merasa mendapatkan pelita baru dalam memimpin. Seluruh rakyat dikumpulkan untuk mendengar isi surat tersebut. Semua yang hadir merasakan semangat baru, bahwa cinta dan kebijaksanaan adalah warisan paling agung. Ratu Amara membentuk program khusus bernama Pemimpin Kecil. Anak-anak dari seluruh penjuru Solaria diundang untuk belajar tentang tanggung jawab, empati, dan keberanian mengakui kesalahan. Putri Carmina menjadi pengajar utama, dan cermin harapan diletakkan di tengah aula belajar. Setiap anak yang belajar akan berdiri di depannya sebelum dan sesudah sesi kelas. Hasilnya luar biasa. Anak-anak tak hanya pandai, tapi juga tumbuh bijak. Mereka belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti menang dalam debat, tapi mampu mengalahkan ego sendiri. Suatu malam, terjadi badai besar yang mengguncang istana. Petir menyambar menara dan angin menghantam jendela. Cermin harapan tiba-tiba bersinar terang dan mengeluarkan kilauan air mata. Semua orang khawatir. Ratu Amara segera berlari ke aula dan berdiri di depan cermin. Dalam pantulannya, ia melihat kesedihan rakyat di desa utara yang belum sempat ia kunjungi karena sibuk mengurus istana. Keesokan harinya, ia dan para pemimpin kecil berangkat ke desa tersebut. Mereka membagikan makanan, membangun kembali rumah warga, dan membawa harapan. Kilau cermin kembali hangat tanda bahwa tangisan itu bukan karena lemah, tapi karena cinta yang menunggu ditunaikan. Ratu Amara mengadakan sebuah upacara istimewa. Ia meletakkan mahkotanya di atas meja istana dan berkata di depan semua orang, "Hari ini aku bukan ratu karena mahkota, tapi karena hati yang memilih untuk terus belajar." Seluruh rakyat terdiam, lalu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Amara ingin memberi contoh bahwa kekuasaan sejati tidak melekat di simbol, tapi di perbuatan. Sejak saat itu, mahkota dipakai hanya saat upacara besar.
Selebihnya, Ratu Amara memimpin dengan pakaian sederhana, berjalan di antara rakyat seperti sahabat, bukan penguasa. Musim hujan datang membawa pelangi indah yang muncul tepat di atas istana Solaria. Namun yang lebih indah adalah pelangi kebaikan yang kini tumbuh dalam hati seluruh rakyat. Putri Carmina mengadakan pertunjukan seni berjudul Hati yang Ditempa Cahaya. Anak-anak tampil membaca puisi, menyanyi, dan menari menceritakan perjalanan mereka mengenal empati. Ratu Amara tersenyum bahagia. Kini, istananya bukan hanya tempat tinggal raja dan ratu, tapi rumah bagi hati-hati yang ingin belajar mencintai. Suatu hari, cermin menunjukkan bayangan seorang pangeran asing yang datang membawa senyum. Namun hatinya menyimpan niat mengambil cermin harapan untuk kekuasaannya sendiri. Ratu Amara tidak marah, tapi mengundangnya berbicara secara pribadi. Ia memperlihatkan cermin dan berkata, "Kau boleh lihat ke dalamnya, tapi bersiaplah melihat dirimu yang sebenarnya." Pangeran itu menangis. Ia tak menyangka cermin itu begitu jujur. Ia memilih meninggalkan ambisinya dan belajar menjadi pemimpin di negaranya dengan cinta, bukan ketakutan. Tahun demi tahun berlalu, Ratu Amara menjadi legenda hidup. Carmina menjadi penulis kisah kerajaan. Dan anak-anak pemimpin kecil tumbuh menjadi pangeran dan putri yang rendah hati dan bijaksana. Cermin harapan akhirnya dipindahkan ke perpustakaan agar bisa dilihat oleh semua orang setiap hari. Tapi sebenarnya, cermin itu tak lagi hanya benda yang telah tumbuh di hati setiap insan Solaria. Karena kini mereka tahu, cermin terbaik bukan yang terbuat dari kaca, tapi hati yang mau belajar dari luka, bangkit dengan cinta, dan terus bersinar meski pernah retak. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.